Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar dari kelas Paralel 2 NPM 411821911957. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang dinamika perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, tugas dari mata kuliah P3D dengan dosen pengampu Bu Yunita Lasma Siregar, MPD. Yang pertama, apa itu perkembangan dan pertumbuhan peserta didik? Perkembangan peserta didik adalah suatu perubahan yang terjadi pada setiap individu yang berawal pada masa konsepsi baik dalam struktur maupun fungsi, fisik maupun psikis, yang terjadi secara teratur dan terorganisasi dan berlangsung sepanjang hayat. Maksudnya adalah perkembangan suatu perubahan yang terjadi pada setiap individu itu berawal dari saat kita masih bayi sehingga kita lanjut usia nanti. Dan saat bayi struktur fisik kita belum terlalu tumbuh, masih kecil, dan juga tulang-tulang yang ada di tangan itu kan masih lunak tuh, belum bisa untuk menggenggam apapun. Untuk berdiri aja waktu bayi kita memerlukan waktu yang sangat lama. Dan ini secara teratur dan terorganisasi dan berlangsung sepanjang hayat, ya seperti itu contohnya saat pertumbuhan dari bayi sehingga kita besar nanti sampai kita lanjut usia. Dan saat lanjut usia juga pola pikir kita akan kembali seperti halnya anak balita. Ya lupa-lupa dikit, seperti itulah. Pertumbuhan adalah suatu perubahan aspek jasmania seperti perubahan struktur tulang, tinggi dan berat badan, proporsi badan, jaringan saraf dan sejenisnya. Itu seperti pertumbuhannya, seperti kita dari bayi, struktur tulang kita kan masih kecil seperti itu, dan juga masih belum kuat lah, dan tinggi kita juga belum bertumbuh, dan berat badan juga, proporsi badan juga. Dan seiring pertumbuhannya kita dari masa balita hingga dewasa, itu struktur tulang kita juga akan bertambah sesuai dengan masa pertumbuhan, dan tinggi dan berat badan kita juga akan bertambah juga. Mungkin tingginya bisa lebih mencapai maksimal, dan juga jaringan saraf dan otot kita juga mulai bekerja. Saat balita kan kita mungkin tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan sempurna, namun dengan seiringnya pertumbuhan jaringan saraf itu bekerja sehingga kita bisa mengucapkan kata-kata sepenuhnya dan lengkap, tidak terbata-bata ataupun tidak terkendala. Lalu pertumbuhan bersikap kuantitatif dan kualitatif pada perubahan fisik yang dialami individu sebagai hasil dari pematangan dan pertumbuhan terbatas, perubahan-perubahan yang terjadi evolusi menuju ke arah yang lebih sempurna. Yang menuju ke arah yang lebih sempurna itu seperti itu saat kita sudah memasuki fase dewasa seperti fase SMP dan SMA. Karena di fase itu kita sudah mulai berpikir lebih jauh lah. Tidak seperti masih kita kecil TK atau SD masih berpikir sebatasnya. Lalu yang ketiga, ada 3 kata kunci yang harus dipahami. Yang pertama itu perkembangan, yang kedua belajar, dan peserta didik. Perkembangan itu kata kunci yang harus kita pahami, perkembangan yang ada di dalam diri kita, seperti perkembangan syaraf, tinggi badan, dan otot. Dan yang kedua itu belajar. Saat kita ingin mendidik peserta didik kita harus tahu bagaimana cara mereka itu belajar agar mereka itu bisa mengerti dengan pelajaran yang akan mereka dapatkan. Lalu yang ketiga ada peserta didik. Di sini kita harus selalu memperhatikan peserta didik kita, bagaimana
perkembangannya dan bagaimana hasil dari pembelajaran yang mereka dapatkan. Yang keempat, yaitu perkembangan. Serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, akibat dari proses kematangan dan pengalaman itu seperti dengan seiringnya kita beraktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari. Dari kita balita yang hanya bisanya nangis, minta makan, lalu TK, SD, SMP, hingga usia matang yaitu SMA, kita pasti dalam proses itu mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi di lingkungan kita, sehingga kita mengakibatkan diri kita itu matang untuk menghadapi suatu permasalahan dan perkembangan di dalam diri kita. Dan selanjutnya ada perubahan kuantitatif. Perubahan kuantitatif ini disebut juga pertumbuhan, merupakan buah dari perubahan aspek fisik seperti penambahan tinggi, berat, dan proporsi badan seseorang. Ini lebih kayak ke nilai ya, dan juga ya benar disebut juga pertumbuhan karena perubahan ini perubahan yang terlihat secara nyata gitu kan. Dari kita seperti penambahan tinggi, kita kan waktu kecil ya istilahnya belum terlalu tinggi lah, pendek, sehingga nyampai ke usia yang matang pasti penambahan tinggi kita terlihat oleh seseorang, dan juga berat dan proporsi badan seseorang itu juga terlihat dan juga berbeda-beda kan. Setiap orang penambahan tinggi, berat, dan proporsi badan mereka. Lalu perubahan kualitatif. Perubahan ini meliputi aspek psikofisik seperti kemampuan peningkatan berpikir, berbahasa, perubahan emosi, dan sikap. Selain perubahan ke arah penambahan atau peningkatan, ada juga yang mengalami pengurangan seperti gejala lupa dan pikun. Jadi perkembangan ini bersifat dinamis dan tidak pernah statis. Maksud dari perubahan ini adalah perubahan ini yang terjadi di dalam pikiran dan jaringan saraf di otak kita, seperti peningkatan kemampuan berpikir kita, berbahasa, dan perubahan emosi. Kan saat kita kecil itu kita kemampuan berbahasanya masih sedikit dan hanya bisa beberapa saja. Lalu seiring dengan pertumbuhan, kemampuan berpikir kita jauh lebih berkembang, dan juga peribahasa kita dalam berbahasa itu jauh lebih banyak, dan juga kita bisa menampilkan emosi kita dan sikap-sikap kita. Kan seperti waktu masih kecil kita hanya bisa menangis, lalu sekarang kita bisa mengontrol tersebut. Kita bisa merubah emosi kita untuk kapan tahu harus menangis, tersenyum, bersedih, ataupun bahagia. Dan perubahan ini juga seperti tadi bersifat dinamis, tidak pernah tetap. Seperti misalkan kita waktu remaja itu terlihat senang-senang, lalu kemampuan berpikir kita bagus atau mengingat kita cepat, namun saat kita sudah lanjut usia nanti, semua itu akan lama-kelamaan berkurang dan menjadi gejala lupa atau pikun karena penurunannya kemampuan berpikir kita. Lalu yang selanjutnya, perkembangan sebagai proses holistik. Holistik adalah menyeluruh, artinya perkembangan itu terjadi tidak hanya dalam aspek tertentu, melainkan melibatkan keseluruhan aspek
yang terjalin satu sama lain, seperti aspek motorik dan aspek syaraf yang terjadi, sehingga kita dapat menggerakkan salah satu bagian tubuh kita dan kita dapat berpikir secara rasional dan juga dapat mendapatkan suatu ilmu baru. Dan aspek ini penting. Kalau salah satu aspek tidak terjalin satu sama lain, itu dapat mengakibatkan salah satu aspek tidak bekerja, seperti halnya kita mungkin tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa menggerakkan salah satu anggota badan tubuh kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.